Oke, mari kita bedah topik ini. Jadi, Iran sekarang ini lagi menghadapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar protes di jalanan loh. Ini tuh krisis yang benar-benar menguji fondasi negaranya. Sebuah pertarungan bisa dibilang antara tekanan dari dalam negeri dan kekuatan-kekuatan besar dari luar. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Coba bayangin, apa yang tadinya cuma keluhan di pasar, ya kan? Soal harga roti, soal daya beli yang anjlok. Sekarang udah menjalar jadi tantangan politik yang frontal banget ke rezim yang berkuasa. Jadi ini udah bukan lagi sekedar urusan perut, tapi udah jadi urusan kekuasaan. Dan disinilah pertanyaan utamanya. Gejolak yang kita lihat ini, apakah murni lahir dari penderitaan rakyat Iran, atau jangan-jangan ada skenario lain yang lebih gede? Sebuah permainan geopolitik yang lihat Iran cuma sebagai pemicu buat tatanan dunia yang baru. Yuk kita coba lihat dari kedua sisi ini. Oke, pertama-tama kita mesti paham dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Iran sendiri. Karena sebelum kita ngomongin geopolitik yang rumit, kita harus lihat dulu kehidupan sehari-hari rakyatnya yang jadi bahan bakar utama dari semua kemarahan ini. Gini, buat ngerti Iran, kita harus ngerti sistemnya. Di puncak kekuasaan itu ada pemimpin tertinggi, punya kuasa absolut lewat prinsip yang namanya velayat-e-faqih. Kekuasaannya itu di atas presiden, di atas parlemen, bahkan ada lembaga kayak Dewan Garda yang bisa aja ngeveto undang-undang atau nyoret nama calon presiden. Jadi kebayangkan sistemnya jadi kaku banget dan susah banget buat berubah. Nah, ini yang menarik banget nih, Garda Revolusi atau IRGC. Mereka tuh bukan cuma tentara biasa loh, mereka tuh raksasa ekonomi. Mereka ngendalin sektor-sektor penting kayak konstruksi, energi, telekomunikasi. Dan mereka bertanggung jawabnya langsung ke pemimpin tertinggi, bukan ke pemerintah sipil. Akibatnya apa? Ya korupsi merajalela dan ekonomi swasta jadi susah tumbuh. Kekayaan cuma muter di kalangan elit aja. Angka ini bener-bener gila kan? Coba deh bayangin, nilai mata uang Anda anjlok 20.000 kali lipat. Ini bukan cuma angka statistik di atas kertas ya. Ini tuh bencana ekonomi yang bikin semuanya lumpuh. Pedagang jadi bingung nentuin harga, barang impor jadi super mahal, dan tabungan rakyat yang nguap gitu aja. Grafik ini nunjukin banget penderitaan rakyatnya. Inflasi umum aja udah tinggi banget 42%. Tapi lihat deh, harga makanan pokok, kebutuhan paling dasar, itu meroket sampai 72%. Artinya apa? Daya beli orang-orang biasa, terutama kelas menengah ke bawah, itu benar-benar hancur. Ini udah jadi krisis soal hidup dan mati, milih antara beli makan atau bayar kebutuhan penting lainnya. Dari lini masa ini, kita bisa lihat seberapa cepat situasinya memanas. Awalnya cuma dari pedagang yang mogok kerja. Dalam hitungan minggu, gerakannya nyebar ke seluruh negeri. Tuntutannya pun geser. Dari yang tadinya soal harga, sekarang jadi minta ganti rezim. Terus respon pemerintah gimana? Internet diputus total dan kekerasan di mana-mana. Jadi intinya jalur dialog itu sepertinya udah ketutup rapat. Oke, dari kerusuhan di jalanan tadi, kita sekarang pindah ke sudut pandang yang beda banget. Menurut beberapa analisis, apa yang terjadi di Iran ini bukan cuma krisis internal biasa. Ada yang melihat ini sebagai pemicu yang sengaja dibuat untuk agenda global yang jauh lebih besar. Ini adalah pandangan eskatologis yang ngebaca peristiwa hari ini dalam kerangka akhir zaman. Menurut pandangan yang disampaikan Sheikh Imran Hossein, kalau sampai ada serangan militer ke Iran dan dia yakin ini bakal segera terjadi, itu adalah tindakan yang secara moral salah total. Kenapa? Karena Iran kan nggak nyerang siapa-siapa. Jadi dalam kerangka ini, serangan itu bukan buat pertahanan diri, tapi murni agresi. Nah, dalam cara berpikir ini, serangan ke Iran itu bukan tujuan akhir, tapi cuma pemicu. Ada 4 tahap di sini. Pertama, serangan itu bakal memicu perang besar-besaran antara Sunni dan Syiah. Kedua, perhatian dunia jadi teralihkan. Ketiga, dan ini penting banget, harga minyak bakal meroket, yang ujung-ujungnya akan ngeruntuhin dolar Amerika. Dan hasil akhirnya apa? Israel akan muncul sebagai kekuatan dominan yang baru di dunia. Jadi singkatnya, teori ini ngomongin soal pembongkaran yang terkendali. Berakhirnya era dominasi Amerika atau Pax Americana itu bukan kecelakaan, tapi sebuah langkah yang disengaja untuk membuka jalan bagi Pax Judaica, di mana Israel yang jadi pusat kekuatan global yang baru. Nah, disinilah kita nemuin kaitan penting antara dua cerita tadi. Gimana jadinya kalau api pemberontakan dari dalam negeri ketemu sama potensi percikan perang dari luar? Konsekuensinya bisa dirasain seluruh dunia. Tabel ini ngerangkum risikonya dengan jelas banget. Dari sisi ekonomi, kalau Selat Hormuz diblokade, harga minyak bisa menggila, bikin inflasi di mana-mana, dan seperti yang tadi disebut, bisa meruntuhkan dolar. Dari sisi keamanan, seluruh kawasan bisa jadi nggak stabil, bahkan bisa memicu perang saudara di negara nuklir kayak Pakistan. Dan di level paling tinggi, ini bisa nyeret negara-negara besar, Amerika, Rusia, Tiongkok,
ke dalam konfrontasi langsung. Skenario Perang Dunia. Di tengah semua tekanan ini, rezim di Teheran itu sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan yang sangat jelas. Mereka bisa pilih jalan reformasi, kompromi sama rakyatnya buat coba nyelesain krisis. Atau mereka bisa terus pakai cara kekerasan, yang kemungkinan besar malah bahkan mempercepat datangnya revolusi total. Dan sejauh ini kelihatannya sih mereka lebih milih jalan yang kedua. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Masa depan Iran kira-kira bakal ditulis oleh para demonstran di jalanan yang cuma pengen hidup lebih baik? Atau jangan-jangan nasib mereka itu udah jadi bagian dari skenario yang lebih besar, sebuah permainan geopolitik yang taruhannya adalah tatanan dunia itu sendiri? Jawabannya mungkin ada di titik di mana kedua kekuatan ini saling bertabrakan.